memikul tabut perjanjian bersama-sama. Itu yang selalu saya ingatkan kepada setiap umat Tuhan, bahwa ketika kita hadir dalam setiap ibadah, sesungguhnya kita ini sedang bersama-sama memikul tabut perjanjian. Dan setiap saudara yang hadir harus menempatkan diri sebagai imam. Karena hanya imam yang diberkati Tuhan. Perjanjian Tuhan itu atas imam. Kalau dalam perjanjian lama, Imam Lewi itu hidupnya dikhususkan dari 12 suku. Semua suku memberkati Imam Lewi. Dan keimaman inilah yang terus bekerja sampai hari ini. Oleh karena itu visi 2033 NCC Internasional, kita akan menyuarakan suara kenabian, yaitu bangkitnya keimaman. Hari ini mungkin belum ada yang bisa mendengarnya, tapi saya percaya 10 tahun ke depan 2033 maka Tuhan akan menyingkapkan. Kita harus berjalan dengan kesabaran, ketekunan, kesungguhan. Umur kita hari ini tambahkan 10 tahun. Kalau saudara bertahan, kalau saudara tekun setia, saudara akan melihat 10 tahun ke depan ada sesuatu yang dahsyat. Yang saya lihat saudara, kuasa pembalikan terjadi. Bukan berbicara soal masalah ekonomi, bukan. Tetapi orang-orang yang meremehkan saudara, yang menghina atau mungkin yang menganggap saudara tidak ada artinya. Nanti saudara, mereka akan berkata bahwa Tuhan menyertai saudara. Bagi saudara yang membutuhkan pemulihan keluarga, anak-anak, apalagi ada keluarga kita yang belum percaya, 10 tahun depan saudara, lihat nanti. Tapi kalau kamu gagal saudara, kamu gak akan lihat. Ini benar saudara. Menentukan sekali 10 tahun ke depan. Bukan sekedar visi 10 tahun ke depan. Saudara, saya biasa dalam organisasi. Tahun 2011 ke bawah kami sudah punya visi 10 tahun ke depan. Dan saya bergerak dengan 10 tahun ke depan ketika saya ada di denominasi tertentu. Ketika saya digembalakan. Tetapi sayangnya gagal saudara, gagal itu saya bilang. Tidak sampai. Kita lose fokus. Dan akhirnya ketika saya keluar dari denominasi ini, hanya wacana saja. Dan saya tidak mencari untuk program 10 tahun ke depan itu saudara. Setiap orang mencoba, ayo toh Pak tetapkan program 10 tahun ke depan. Tidak bisa kalau nggak ada roh itu. Harus ada roh saya bilang. Dan Gunung Sinai 40 hari itulah. Di sana Tuhan bicara. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, kalau Musa naik Gunung Sinai selama 40 hari, dia turun membawa 2 loh batu. Tuhan tetap menggenapi janjinya bagi orang yang taat setia. Kita menerima visi 10 tahun ke depan 2033. Hari Sabtu kemarin saya sudah sampaikan Mazmur 20 Bapak Ibu Saudara. Mazmur 33 menyusul nanti, bukan sekarang. Karena sekarang saya akan berbicara tentang otoritas Tuhan Yesus di tengah umatnya. Karena selama ini orang tidak mengerti otoritas Tuhan Yesus masih ada atau tidak. Orang-orang menganggap remeh Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana kemarin saya sudah katakan, satu kunci firman saya buka sudah buat saudara tentang perjamuan kudus. Dan hasilnya luar biasa. Orang menjadi takut terima perjamuan kudus. Saudara, perjamuan kudus tidak boleh diterima dengan sembarangan. Dan ini tidak pernah disingkapkan. Kenapa keluargamu gak pernah pulih? Kenapa hancur anak-anakmu? Kenapa hidupmu tidak pernah pulih? Karena kamu perjamuan kudus. Tuh Pak, bukankah perjamuan kudus bagus toh Pak? Bagus memang, dahsyat. Tapi Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak menghormati tubuh Tuhan,
kamu ambil perjamuan kudus ini, maka sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupmu. Saudara, bahkan ada yang sakit dan mati. Mungkin kita tidak mati fisik, tapi mati roh. Sejak tahun 98 saya bersyukur menghormati perjamuan kudus. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Minggu lalu dibuka sama Tuhan otoritas ini. Jadi kalau saudara main-main dengan kekristenan, jangan ambil. Tapi risikonya kalau saudara tidak memperingati perjamuan kudus, tudung pengampunan tidak ada padamu. Terus bagaimana Pak? Tersungkur dan bertobat. Karena tidak main-main saudara, perjamuan kudus itu darah, benar. Jadi saya mengerti kenapa umat Tuhan kacau ini hidupnya. Sebab kamu tidak menghormati tubuh Tuhan, tidak mengakui tubuh Tuhan. Jadi kembali Bapak Ibu Saudara, sebelum saya kupas lebih dalam lagi, dan tadi pagi dibuka satu lagi. Yang ini nanti saya lanjutkan, karena tadi kita, karena waktu, walaupun sudah 45 menit lebih, dan kita harus menguburkan imam kita, Ibu Widi. Kembali Bapak Ibu Saudara, keimaman itu akan muncul nanti. Maka itu saya pesan buat Bapak Ibu Saudara yang bersama saya, bertahan. Kalau saudara mau membuktikan, catat saja bulan April, nanti kita ketemu 10 tahun ke depan. Secara pribadi dengan saya ketemu. Mari kita lihat nanti. Apakah yang saya sampaikan sebuah nubuatan atau hanya wacana. Sebab kita mendapatnya itu karena roh. Seseorang yang memulai dengan roh dan mengakhiri dengan roh, maka dia akan melihat kemuliaan dari roh itu. Tapi sedikit toh saudara, orang memulai dengan roh, mengakhiri dengan roh, sedikit. Karena untuk mengakhiri dengan roh saudara harus menghancurkan daging saudara. Dan itu tidak mudah. Banyak gagal. Maka kegagalan-kegagalan mengikuti Tuhan itu biasa saya lihat. Karena mereka nggak terlatih. Mereka mundur, tidak bergereja, tidak digembalakan. Mereka tidak pelayanan lagi. Ya suka-suka dia. Mereka pikir mereka berkenan. Tidak saudara. Dan mereka mengambil perjamuan kudus dengan sukacitanya. Dan dia mengangkat tubuh Tuhan. Langsung mereka kesurupan di sana. Yang jahat tambah jahat. Pembohong tambah pembohong. Munafik tambah munafik. Dan hidup mereka tidak pernah dipulihkan. Karena itu firman. Tuhan selalu membela imam. Maka itu kerajaan imam akan bangkit nanti. 10 tahun ke depan sesungguhnya Tuhan tidak mencari pengkhotbah lagi. Sekarang ini masih demam YouTube saudara. Pengkhotbah sepertinya dia mau nggak dipakai nanti. WL, wah saudara. Itu lewat, masa itu sudah lewat sebetulnya. Tapi ini karena YouTube sedang buka, ya oke, it's okay. Tapi nanti yang akan muncul itu adalah pendoa syafaat. Mereka akan berdiri di garis depan dan mereka adalah orang yang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Katakan amin. Maka saya bangun pendoa syafaat. Sekolah minggu harus berubah. Kita tidak bisa program sekolah minggu sekarang hanya diadakan hanya untuk happy ye. Anak-anak cuma nyanyi-nyanyi Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak punya mental pejuang. Guru-guru sekolah minggunya juga minta maaf. Mereka hanya nyanyi happy ye. Tapi hidupnya hancur. Karena ke depan ini tantangan besar. Kalau pemimpin gereja berkumpul saudara, yang kita bahas pasti pertempuran. Kalau pemimpin gereja bahas masalah cuman daging,
Hanya masalah program-program. Masalah saudara, udah gak usah ketemu dah. Kalau perkumpulan kesatuan gereja yang diomong cuman hal-hal sifatnya apa yang bisa dilakukan oleh orang dunia tanpa Kristus. Bagi berkat lah, bagi inilah, ini. Bukan itu salah, baik. Tapi lebih dari itu Bapak Ibu Saudara, pemimpin gereja itu sesungguhnya mereka berkumpul di meja bundar untuk mempersiapkan strategi peperangan. Ini saya belum bisa masuk di tengah kota. Walaupun saya yakin ada gereja-gereja yang sudah mempersiapkan pasukan, termasuk JKI FLTF Church tempat ini pasukan semua. Jadi jangan heran kalau saya latih saudara mental pasukan. Saya tidak mau ngelihat pasukan saya cengeng. Saudara, NCC Internasional itu ada nyawanya. Saya kasih tahu. Nyawa saya, saudara, saya kasih tahu. Taruhannya nyawa, saya kasih tahu. Kalau saudara bilang NCC Internasional gak ada nyawa, Anda berani melawan Tuhan. Karena saya gak main-main. Nyawa taruhannya. Kalau saya udah ngomong gini di depan saudara, surga itu buka, saya kasih tahu. Jadi saya mimpin gak main-main saudara. Sampai mati saudara saya. Saya bukan mempertahankan NCC Internasional, tidak. Saya tidak pernah memberhalakan NCC Internasional. Karena Tuhan mau 10 tahun ke depan, jangan berhalakan berkatku. Jangan berhalakan talenta yang ku beri. Jangan berhalakan karunia yang ku beri. Kita terjebak kepada berkat yang Tuhan beri. Tidak. Jangan pernah memberhalakan penyediaan Tuhan. Tidak. Kita harus fokus kepada Tuhan, sang pemberi karunia itu. Katakan amin. Jadi hidup kita tetap kosong Tuhan. Aku ini gak bisa apa-apa, kosong. Itu yang membuat kita serius. Sebab kalau tidak saudara, apa yang kita lakukan ini main-main semua gitu loh. Seperti anak-anak yang mainan, anak-anak kalau mainan saudara tahu, bosan ya dilepas. Makanya Rasul Paulus berkata, dari segi umur, kamu itu harusnya sudah bukan anak-anak. Tapi kamu itu dewasa. Pinter firman tuh gak jamin saudara itu dewasa. Dewasa kalau kamu mau mati. Itu buat kamu dewasa. Kalau kamu mau mati untuk kegerakan, itu dewasa. Selama saudara masih belum mempersembahkan hidup, gak iso dewasa. Tadi di penguburan Tuhan bicara. Rasul Paulus berkata bahwa hidup bagiku Kristus, mati keuntungan. Siapa orang-orang yang bisa berbicara seperti ini? Orang yang mempersembahkan hidup. Sebab orang yang memberi hidup, dia akan mendapat hidup. Kekristenan itu mempersembahkan. To give. Not to get something. Tapi to give. Kalau saudara prinsip kekristenan mendapat, kamu gak punya hidup. Kekristenanmu mati langsung. Tapi kalau kekristenanmu mempersembahkan, memberi, berilah maka kau akan diberi. Kamu akan hidup. Kembali Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu rindu keimaman itu bangkit. Seorang imam itu sudah ditentukan. Dan seorang imam itu memberi hidup. Gereja itu adalah kaki dia. Sebagaimana tadi pagi saya katakan. Kita buka sebentar supaya Bapak Ibu Saudara mengerti. Tolong buka dalam Wahyu 2.
Wahyu 2, nanti saya akan bicara otoritas Tuhan Yesus, saya lanjutkan supaya Bapak Ibu bisa mengerti bagaimana kaki Dian saudara harus tetap menyala. Wahyu 1, Bapak Ibu Saudara, Wahyu 1. Banyak orang pikirnya dia pinter firman itu udah dewasa. Dia pinter firman, bisa interpretasikan firman, dia sudah ngerti. Sama sekali tidak ada artinya, saudara. Saya tadi omong-omong ya dengan Bu Tiani, dengan istri saya pulang dari penguburan. Saya bilang, khotbah saya itu nggak bisa diterka. Karena saya ngomong pesan Tuhan, saya gak khotbah. Gak pernah selesai saya khotbah, saudara. Kalau mau selesai ya mungkin 10 tahun baru selesai. Sepertinya gak ada judul ya Pak ya, gak ada. Karena pesan Tuhan, gak ada orang tua kasih pesan judulnya adalah begini, gak ada. Anak cucu kumpul ya, hari ini Papa lagi mau pesan dengan judul hiduplah dalam damai sejahtera. Pak, ini sekolah apa mau kumpul-kumpul Pak ngomong? Gak ada, orang tua ngomong sama anak gak ada judul. Kalau saya kasih judul tiap hari untuk meluruskan saja supaya omongan saya gak kemana-mana. Tapi di dalam hadirat Tuhan di ibadah raya, saya jarang sekali. Karena saya bilang Tuhan lebih baik saya tidak menyelesaikan khotbah saya. Saya lebih memberikan pesan. Mungkin saudara ditanya, tadi khotbahnya itu judul apa? Tidak tahu. Tapi kamu terima pesan, terima. Itu yang lebih berarti. Dan saudara imani, percaya, maka terjadi dalam hidup saudara. Daripada saudara pintar, ngerangkum khotbah semua hebat. Tapi percuma saudara, saya bilang. Wahyu 1 ayat 20 langsung ya, saya tunjukkan. Untuk menjelaskan yang tadi pagi menyambung sedikit. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku. Jadi Tuhan Yesus berkata di tangan kanannya ada 7 bintang. Dan ketujuh kaki Dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Dan ketujuh kaki Dian itu ialah ketujuh jemaat. Bapak Ibu Saudara, yang disebut jemaat itu adalah kaki Dian. Kaki Dian itu adalah pelita, menorah. Jadi jemaat itu bukan sekedar jemaat, my church. Itu adalah kaki Dian. Dan di setiap kaki Dian ada malaikat. Ada 7 kaki Dian pada waktu itu. Ada 7 gereja. Ada 7 malaikat. Di tempat ini juga ada malaikat. Untuk apa? Mencatat setiap saudara. Masing-masing saudara ada malaikat. Dia berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Dia akan catat semuanya. Dan jemaat saudara dan saya itu adalah kaki Dian. 2-3 orang berkumpul bersama-sama. Itu adalah gereja Tuhan. Kenapa kok Tuhan tunjukkan tentang hal ini bahwa saudara kaki Dian? Supaya saudara mengerti bahwa Tuhan ingin supaya api yang diberikan dalam hidupmu tetap menyala. Api apa? Saya kasih tahu. Api dari surga. Api doa. Api pelayanan. Api pujian penyembahan. Setiap Bapak Ibu Saudara menerima api. Oleh karena itu Pentakosta yang akan kita peringati nanti. Kita mengambil 10 hari. Kita melakukan rally doa. Untuk menyambut hari Pentakosta. Supaya saudara kepenuhan Allah. Apa artinya kepenuhan Allah? Apimu tetap menyala. Ketika Tuhan Yesus berpesan kepada muridnya sebelum naik ke surga, tunggu aku. Katakan sama saya, tunggu. Menanti. Menanti itu sabar, saudara.
Murid-muridnya tidak tahu kapan terjadi. Walaupun mereka secara adat istiadat mereka mengerti bahwa adanya Pentakosta. Dan saya percaya hari raya orang Yahudi itu semua untuk menggenapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, termasuk Sabat. Nah, Pentakosta itu Tuhan berkata, tunggu aku untuk menggenapi, yaitu namanya turunnya api. Jadi Roh Kudus itu fire. Bukan sekedar kirepepe sakarayapa sakarapapa. No. Ada banyak orang sedang memperdebatkan hal ini. Mereka tanya kepada saya, Bapak, apakah bahasa roh itu sama dengan ketika murid-muridnya mendapatkan api Roh Kudus, lidah-lidah api? Tidak sama. Bahasa roh yang kita pakai itu gift, karunia. Makanya setiap orang bisa mendapat karunia itu. Asal dia percaya, dia minta. Tapi beda dengan yang terjadi di loteng Yerusalem. Beda. Itu fire, saudara. Kalau karunia bahasa roh, itu memang Tuhan beri. Perdebatan orang gereja-gereja berpikir bahwa kita bahasa roh ini sama seperti yang di Yerusalem. Tidak sama. Ini karunia. Itu datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu jangan heran ada gereja-gereja yang tidak mengerti tentang bahasa roh karena mereka berpikir kalau bukan seperti yang di Yerusalem gak bisa. Jadi orang gak mungkin bahasa roh. Karena bahasa roh diberi sama Tuhan. Kalau gak diberi ya gak bisa. Itu Yerusalem. Tunggu murid-muridnya berdoa tiap hari bersama Ibu Tuhan Yesus, Maria dan semua murid berdoa menanti api yang menjumpai Musa. Bukan sekedar hanya karunia bahasa roh. Maka itu orang pikir bahwa karunia bahasa roh itu sudah kepenuhan roh. Belum, saya bilang. Orang bahasa roh itu belum kepenuhan roh, saya kasih tahu. Jadi kalau dianggap saudara bahasa roh sudah kepenuhan roh, tidak, belum. Karena kepenuhan roh itu adalah apimu selalu on fire. Ada api penginjilan. Saudara, teman-teman saya itu di denominasi lain, saudara saya melihat api mereka. Karena apa? Api penginjilannya gede, saudara. Mereka semangat, antusias. Kalau ketemu orang itu, wah matanya berbinar, saudara. Apalagi ngomong penginjilan ke sana, saudara. Pengusaha-pengusaha itu. Mereka enggak ngerti penyembahan. Enggak ngerti, saudara. Karena apa yang kita lakukan ini adalah karismatik. Tapi bukan berarti orang yang tidak bisa menyembah seperti kita, mereka tidak kepenuhan roh. Dan bukan berarti saudara yang angkat tangan itu kepenuhan roh. Belum tentu. Kepenuhan roh bukan ada di dalam gereja, tapi di luar gereja. Saudara di sini kejet-kejet, loncat-loncat, gulung-gulung, salto-salto. Di luar sana Anda ngerokok, Anda minum, Anda zina, Anda pembohong. Mulutmu kotor, kasar. Apa artinya? Minta maaf saudara. Gereja kan jadi komedi ketek. Do you know kok komedi sih? Apa itu mainan apa dulu? Kemidi ya? Apa Gus? Kemidi bedes ya? Saudara tahu bedes? Bedes itu bahasa apa sih? Kan kera. Kera itu bahasa Jawa atau itu? Bedes. Monkey lu saudara, monkey itu lo, kera, bedes, ketek, budeng. Dulu waktu saya kecil ada yang namanya kemidi ya, Apa itu artinya kemidi? Komedi atau kemidi? Komedi, tapi bahasa Jawa itu. Jadi ngomongnya kemidi, ketek, itu mesti manggil saudara. Dan saya selalu ingat namanya, keteknya itu
Untung. Loh, berarti yang anjingnya itu sari ya? Sarimen ya? Iya. Jadi itu seluruh dunia anjingnya namanya sarimen, yang keteknya untung. Tidak ada yang namanya untung. Di Bali adik ya termasuk anak rohani lah. Namanya untung, tapi bukan ketek, itu untung pendoa. Amin. Saudara, kita pikir gereja komedi ketek apa? Komedi kera. Itu mainannya selalu ditabui. Loh kalau nggak ada tabuannya dia nggak jalan, dia tuh dung dung sari men ke pasar. Pernah nggak ngalami? Siapa yang pernah ngalami? Ngalami lihat komedi ketek? Ya. Tapi sampai hari ini, kemarin saya lewat Jagalan, itu orang bawa rantai, ya kera dan anjing itu masih dibawa. Masih mereka tampil, itu di kampung-kampung. Ya anak-anak senang. Itu pertunjukan saudara, gereja bukan pertunjukan. Gitu loh. Tapi gereja itu realita, Roh Kudus hadir dan membuat Bapak Ibu Saudara tetap menjadi pelita. Nah, kegagalan gereja padam. Jadi saudara akan ngerti sekarang, keselamatan tergantung pelita. Bukan percayamu, saya kasih tahu. Saya tunjukkan Wahyu 2 dulu. Karena orang enaknya loh ngomong percaya, selamat. Enggak apa-apa ngomong selamat aja. Urusan nanti aja. Hari ini you bangga selamat ya silakan. Tapi do nothing, kamu itu enggak lakukan apa-apa. Gitu loh, kamu itu enggak lakukan apa-apa. Kok selamat tuh gimana? Enggak mungkin orang selamat itu enggak lakukan apa-apa untuk Tuhan. Itu enggak mungkin, jelas enggak mungkin. Mari kita baca Wahyu 2. Saudara, Tuhan Yesus enggak main-main. Visi 2033 akan saya ajarkan saudara menghormati otoritas Tuhan Yesus atas gerejanya. Hari ini saudara, kemarin pendeta kumpul sama saya. Sudah Pak, hari ini bukan zamannya gereja. Oh tidak. Maksudnya gini loh saudara. Banyak orang bersaing dalam gereja gitu loh. Jadi perpecahan terjadi sehingga mereka berkata sudah bukan zaman gereja. Ini pembicara terkenal saudara. Kemarin ngomong-ngomong sama saya karena sedang melawat tante saya. Dan kita ketemu. Dia lagi seminar bikin dengan bahasa Ibrani tentang 7 hari raya. Dia katakan bukan lagi zaman gereja. Tapi saya katakan harus ada orang yang bangkit. Menegakkan otoritas gereja. Karena minta maaf saudara. Gereja sudah diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak menghormati roh. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Lihat nanti. Mereka sudah kehilangan fire. Sungguh saudara, tidak main-main. Kita punya kehendak bebas kok saudara. Kehendak bebas itu bahaya, mematikan. Kalau saudara salah melakukan kehendak bebas, Tuhan itu tidak bisa melawan kehendak bebasmu. Jadi jangan segala sesuatu saudara pikir itu kehendak Tuhan. Itu kehendak bebasmu saudara. Dan kehendak bebas itu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Hanya pertobatan. Tuliskanlah Wahyu 2 ayat 1 ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Lihat saudara, inilah firman, kembali ayat 1 tolong. Inilah firman dari Dia, dari Yesus Kristus yang memegang ketujuh bintang, betul enggak? 7 bintang, 7 malaikat di 7 gereja. Dan berjalan di antara. Jadi Tuhan Yesus berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Dan kaki dian siapa? Gereja. Jadi ada malaikat Tuhan yang diutus di setiap jemaatnya
untuk melihat, mencatat, memantau semuanya. Makanya Tuhan Yesus berkata begini, aku tidak memerlukan kesaksian manusia, sebab aku mengetahui semua isi hati manusia. Dari mana? Semua malaikat sudah lapor. Ini yang kita bangkitkan saudara. 2033 saya ingin melihat semua anak-anak saya, pasukan saya, ya, imam-imam saya yang diberikan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menghormati otoritas Tuhan. Akan bangkit saudara, generasi-generasi penerus di bawah saudara 10 tahun ke depan, anak kita yang umur 10 jadi 20 tahun. Mereka udah dewasa-dewasa, tapi mereka tunduk atas otoritas roh. Dan mereka menjadi orang-orang Kristen yang taat setia. Itu yang kita pikirkan, bukan tambahnya jumlah kursi dipenuhi orang. Buat apa saudara? Kalau mereka orang liar, saya bilang. Gak pernah mau penundukan diri, gak mau dilatih. Saya gak butuh saudara, saya butuh pasukan Tuhan. Makanya gereja itu pasukan, men. Gereja itu camp. Udah bukan lagi gereja itu restoran, kapal pesiar. Saudara mau datang, mau makan-makan, pulang bayar seenaknya, gak bisa lagi, percuma, gak perlu kayak gitu. Gereja bukan begitu. Dan Tuhan Yesus berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ini yang membuat saya gak main-main dengan JKI FLTF Church. Saya orang yang tidak terikat denominasi saudara. Tapi legalitas dari pemerintah diminta. Saya tunduk atas legalitas, saya minta. Dan JKI yang menaungi. Tapi gereja yang dibangun oleh Tuhan Yesus, saya tidak main-main. Nyawa saya berikan saudara. Karena saya tahu ini gereja, Tuhan Yesus berjalan di tengah gereja. Makanya siapa yang melawan gereja ini, dia melawan Tuhan Yesus. Banyak saudara orang yang mencoba menghancurkan dengan perkataan-perkataan verbal, menista, menghina. Lo silakan. Semakin dihina saya semakin sembunyi di belakang Tuhan Yesus. Aman saya. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Kamu boleh menghina aku. Dan setiap orang yang menghina aku, anak manusia akan diampuni. Tapi kalau kamu menghina Roh Kudus, kamu tidak pernah diampuni. Saudara, ayat ini muncul ketika saya dipojokkan saudara. Tiba-tiba keluar perkataan dalam hati saya. Kamu boleh menghina saya. Tetapi kamu tidak bisa menghina roh yang di dalam saya. Buka ayat ini saudara. Wah, siapa yang berani menghina Tuhan Yesus? Sesungguhnya Tuhan Yesus berkata, kalau kamu menghina aku, menista aku, kamu menista roh yang di dalam aku. Saudara, engkau boleh melawan manusia. Kita manusia ya, tidak apa-apa. Lawan kita, dibunuh sekalipun. Tidak apa-apa saudara. Tapi jangan roh yang di dalam kita. Sebab roh yang di dalam saudara dan saya jauh lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Bisa mengerti? Apalagi orang-orang yang ditentukan Tuhan menjadi pemimpin, gembala. Ini bukan saya meninggikan diri saya. Tidak. Ini roh saudara. Otoritas. Yang perlu saudara ngerti. Dan orang yang hidup tunduk kepada otoritas gereja, orang ini diberkati oleh Tuhan. Orang yang tidak tunduk otoritas gereja tidak diberkati sama Tuhan. Lihat saudara. Tidak apa-apa Pak, saya masih bisa makan. Saudara, saya kasih tahu. Orang gelandangan itu sampai hari ini bisa makan. Bukan cuma orang gelandangan, orang gila. Covid itu nggak ada orang gila kena. Ya toh, lihat, ada pernah dengar orang gila kena Covid? Semua pakai masker, dia nggak ada masker, makan bebas. Saudara, kalau cuma makan dan hidup, ya orang gila itu hidup. Saudara, you mau kerja, senang-senang kerjalah tanpa Tuhan Yesus, you hidup kok. Ada berkat umum kok. Tapi justru ikut Tuhan Yesus, kamu bisa melarat. Bisa? Mengerti? Contoh muridnya.
Jadi Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa kamuflase, kita nggak bisa memanipulasi Tuhan Yesus. Kalau saudara bekerja sungguh-sungguh, kamu dapat uang, punya mobil, punya rumah, ya itu hakmu. Tapi ikut Tuhan Yesus beda, saudara. Ikut Tuhan Yesus sangkal diri, pikul salib dengan otoritas Tuhan. Nah kembali Bapak Ibu, ketika saudara mengerti ini, saudara mulai mengerti gambaran gereja yang penuh otoritas. Di mana hari ini sedang diserang oleh setan. Setan itu udah nyerang gereja, geruduk saudara. Bukankah malaikat Mikael perang dengan setan? Sampai hari ini peperangan karena setan sudah masuk, mati-matian dia masuk untuk menghilangkan otoritas gereja dan berhasil. Saya kasih tahu saudara, ada banyak orang sudah menganggap remeh otoritas gereja. Sekarang saya kasih tahu saudara, tapi saya bersyukur di tempat ini tidak ada. Kita menghormati otoritas gereja, otoritas Tuhan Yesus. Bagi keturunan kita, katakan amin, katakan amin, katakan amin. Meskipun kita dikatakan kolot, meskipun gereja kita dikatakan kecil, memang kita kecil. Memang kita komunitas. Memang saya kecil, komunitas. Tapi komunitas kita adalah komunitas yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka apa? Pendusta. Tuhan Yesus tahu enggak? Tahu. Tuhan Yesus tahu ketekunan saudara. Tuhan Yesus tahu hujan-hujan loh saudara datang ke tempat ini. Tahu. Dan semua dinilai. Bahkan Tuhan Yesus tahu bahwa saudara mendapati rasul-rasul itu palsu. Tahu seperti di surat Efesus ini. Jemaat Efesus. Ayat 3. Dan engkau tetap sabar. Sabar saudara, sabar. Dan menderita oleh karena namaku. Dahsyat saudara, menderita loh karena nama Tuhan. Belum sampai kita di situ, belum sampai. Hujan aja masuk angin dikit udah datang kok. Linu loh gak teko. Belum. Jadi ini kita jauh lah masih dengan jemaat Efesus. Ya. Jauh saudara, jauh. Tidak ada menderita oleh karena nama Tuhan. Belum ada. Tapi kita belajar. Dan engkau tidak mengenal lelah. Hebat enggak? Tuhan Yesus tahu loh, jemaat Efesus ini dahsyat loh. Tidak mengenal lelah. Namun demikian, ayat 4. Perhatikan. Aku mencela engkau. Dalam bahasa Inggrisnya, I against you. Aku melawan kamu. Kurang apa sih Tuhan? Selalu kan begitu. Kurang apa sih Tuhan? Kurang ajar. Bilang kanan kiri, jangan kurang ajar sama Tuhan. Ojo kurang ajar. Kurang ajar itu kurang diajar. Nevertheless I have this against you. Jadi sekarang ini saudara nggak ada loh berita ini. Sebab semua gereja bilang, Tuhan Yesus mengasihi aku. Waduh, padahal Linu masuk angin dikit aja nggak pergi, malas gereja, malas ini tinggal. Nanti coba aja hari kenaikan siapa yang datang nanti. Coba lihat siapa yang datang hari kenaikan. Hari Kamis, tanggal merah, ngelencer, ya, ngelencer, tanggal merah. Siapa yang datang? Ngejob, mumpung tanggal merah. Lihat saudara. Mereka hanya pikir Tuhan mengasihi, Tuhan mengasihi. Tuhan tidak pernah ngomong melawan kamu. Coba toh lihat dari sisi Tuhan Yesus yang berbeda. Jangan lihat dari sisi Tuhan Yesus dari pikiranmu dan otakmu. Kamu berhalakan Tuhan Yesus. Kamu itu membuat Tuhan Yesus dengan gambarmu sendiri. Bayangin saudara. Jadi ada berhala Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang tidak seperti yang kamu bayangkan. Siapa bilang Tuhan Yesus tidak pernah murka sama saudara? Tidak pernah melawan saudara? Baru dengar hari ini kalau Tuhan Yesus akan melawan kamu? Artinya gini loh.
kamu akan berhadapan dengan aku. Mengapa dia melawan kita? Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sudah tahu kasih mula-mula? Kapan kasih mula-mula itu? Api di loteng Yerusalem. Itu the first love. Setiap saudara yang bertemu Tuhan Yesus, tolong ganti ayatnya. Di sini orang Indonesia. Bahasa Inggris. Setiap orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus pribadi, fire masuk. Orang yang sudah penuh dengan fire, saudara, tidak ada kebencian, tidak aneh-aneh. Cek aja hidup saudara yang sudah 10 tahun, 20 tahun Kristen. Kembalilah waktu engkau pertama kali ketemu Tuhan Yesus. Saudara rendah hati pasti. Saudara tidak lihat kebobrokan gereja. Saudara tidak protes dengan gembala, tidak protes dengan pendeta apapun. Semuanya yang dari Tuhan pasti saudara terima. Ketulusan, kemurnian, sukacita. Tidak ada permusuhan antara pelayan. Tidak ada. Orang yang pertama kali dipenuhi api Tuhan, yang ada hanya sukacita surga. Dia hanya mau melayani Tuhan. Dia tidak peduli, saudara. Dia rajin ke gereja, maunya hidup di gereja, tinggal di gereja. Itu cinta mula-mula. Itu yang hilang. Itu yang hilang, Bu, Pak. Karena kita tambah pinter firman. Begitu pendeta ngomong, dia nilai pendeta. Dia lawan pendeta. Dia lawan gembala. Amin. Ngerti sekarang? Karena saudara, orang kan pikir gini, oh pendeta, aku aja bisa mimpin. Silakan. Saudara, Anda mimpin gereja, jeblok gereja karena kamu gak pernah diangkat. Anda punya uang, silakan. Mau bikin, tinggal sewa gedung, sewa pendeta banyak, bikin gereja. Anda pikir dengan mudah bikin gereja. Silakan, kalau saudara tidak menerima otoritas gembala, mati muda saudara kamu. Haleluya, kasihan istrimu, lebih baik jangan pimpin gereja kalau Tuhan tidak angkat kamu. Tapi siapapun saudara, mau saudara dari desa, tidak punya gelar, tapi engkau diurapi dengan gembala, Tuhan angkat saudara untuk memimpin gereja. Otoritas surga turun atas orang itu. Supaya saudara ngerti gitu loh. Karena visi 2033 saya nggak sembarangan. Kalau kita hanya berbicara soal love, kasih, not love. Kalau orang Indonesia itu kan nggak ngerti kasih dan cinta itu di Indonesia beda. Ya, tapi di bahasa Inggris sama, love. Jadi orang pikir saudara, ya kita cuma ngomong Tuhan mengasihi, Tuhan mengasihi. Tapi bagaimana cinta mula-mulamu? Cinta mula-mula itu dibangun dari otoritas api Tuhan di gerejanya. Jadi saudara mengerti, kaki Dian ini itu simbol cinta. Saya sebetulnya nggak ngerti, tapi Roh Kudus ajarkan saya, orang yang falling in love pasti dipenuhi dengan api apa? Cinta. Makanya jangan bermain api. Anda sudah punya suami, punya istri, kamu mau main api, itu api asing. Doa kita tiap hari, Tuhan keluarkan api asing. Ngerti sekarang? Makanya Tuhan Yesus katakan kasih mula-mula itu api, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 19 dikatakan, jangan padamkan roh. Itu bahasa Inggrisnya, jangan padamkan api. Masalah besar waktu kamu memadamkan roh, kamu akan menghadap Tuhan Yesus. Karena kematiannya membuat api itu turun. Dan Tuhan Yesus berkata, lebih baik aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, api itu tidak turun. Api yang bertemu dengan Musa, kehadiran Allah, Holy Spirit. Maka Holy Spirit itu bentuknya seperti api. Lidah api. Lidah api, ada lidah, perkataan, kuasa, firman. Itu hinggap ke saudara. Nah ketika Bapak Ibu Saudara ketemu Tuhan Yesus, tugas saudara menjaga api.
Nah api ini akan terbakar terus saudara. Maka itu saya jadi ngerti, betul juga ya. Masuk gara-gara cinta mula-mula hilang, Tuhan lawan kita. Kita harus bertobat. Dalam pernikahan sama. Rata-rata pernikahan masih perhatikan cinta mula-mula enggak? Enggak. Ayo. Coba kembalilah ke cinta mula-mula. Pak Martin sama Ibu dulu ketemunya di mana? Warung apa? Ketemu di mana? Di Surabaya toh? Ada api enggak waktu itu? Kalau enggak ketemu 1 menit aja geringgingen sudah. Ngalami enggak? Lah ya toh. Loh, nah itu dipelihara enggak? Kalau enggak dipelihara, uring-uringan terus setiap hari. Gitu loh. Dan Tuhan menolak itu. Makanya berapa banyak pernikahan hancur. Saudara, ini realita, saya kasih tahu. Bahkan kita semakin tua, gandengan itu risih sudah. Gak usah. Loh. Saya senang lihat orang bule. Orang bule itu saudara, beda. Orang bule itu menghargai cinta. Gitu loh. Digandeng, kasihnya itu luar biasa. Minta maaf yang Chinese people. Parah. Minta maaf ya. Chinese people, saya kan orang Chinese juga. Lihat saudara, makin tua makin tidak mau berdampingan. Perhatikan saudara, karena apa? Kesalahannya di mana? Karena kamu tidak pernah mengingat cinta mula-mula. Makanya hanya gara-gara ekonomi loh, PHK loh, cerai. Kan lucu. Jadi kegagalan pernikahan itu dicinta mula-mula. Kamu tidak punya fire. Maka tugas kita kalau pernikahan kita mau terus langgeng, bakar. Ambil bensin, siapkan api. Bukan bensin beneran. Bensin Roh Kudus. Makanya kalau orang bertemu Tuhan Yesus, pernikahannya berbeda. Saya kasih tahu. Apalagi kalau yang suami udah ngerti firman, yang istri ngerti firman, beda. Pernikahannya semakin indah. Tepuk tangan. Kalau saudara tidak mengalami ini, karena kamu sudah kehilangan api. Kamu akan menghadapi Tuhan Yesus. Saya pesan pernikahan-pernikahan, kamu akan tanggung jawab nanti. Karena berkat nikah sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Ada yang belum diberkati nikahnya, segera daftar ke Pak Hendra tanpa biaya, saya langsung berkati. Malam hari ini bisa langsung. Saya lepaskan berkat nikah. Sama berkat yang saya sampaikan kepada pernikahan yang ratusan juta dengan pernikahan yang tanpa duit langsung malam hari bisa. Karena Anda belum pernah diberkati, tapi perjanjiannya kamu harus membakar api itu. Saudara, saya kasih tahu, enggak main-main. Tanggung jawab. Anda akan menemukan Tuhan Yesus menjadi musuhmu, lawanmu. Makanya Tuhan Yesus berkata, selagi kamu masih bisa berdamai dengan musuhmu, berdamailah. Jangan sampai kamu nanti diperhadapkan kepada hakim, lawanmu. Saudara, ada banyak orang meremehkan pernikahan-pernikahan. Apalagi hari ini perceraian terjadi. Baru saja artis ganteng sekali, dengan enaknya tersenyum, kami berpisah. Sampai ini mau tak banting saudara. Loh, kok bisa senyum itu loh? Padahal dulu saya kagum saudara, karena pertobatannya bagus. Ya, pertobatannya bagus itu. Dia bukan seorang Kristen dulu. Tapi salah asuhan. Ngerti saudara? Andai kata dia bergereja di JKI FLTF Church, saya yakin tidak bercerai. Katakan amin. Yang punya nomor HP-nya
Suruh konseling sama saya. Sungguh saudara. Jadi Tuhan bilang, aku mencela kamu. Kenapa saudara? Karena kamu meninggalkan kasihmu yang semula. The first love. Itu yang tugas berat. Saya ini bisa bertahan karena saya ingat 98. Saya pegang api itu. Api dalam masa kanak-kanak dengan api dalam masa kedewasaan berbeda sikapnya. Kalau api masa kanak-kanak, saudara nggak bisa kontrol. Sepertinya, wah itu bisa nyaut kemana-mana saudara. Ketika saudara menjadi dewasa, Anda bisa mulai menguasai api itu. Dan Anda menjaganya api itu untuk bergerak dengan benar. Makanya orang yang lahir baru, hati-hati. Apimu tidak dikontrol, tidak karu-karuan. Semua pelayanan Anda ambil. Saya bersyukur loh saudara. Bertemu dengan ketika saya mendapat api Roh Kudus, saya hanya tinggal di satu gereja. Orang yang pindah-pindah gereja, nyoba gereja sana-sana. Kalau kamu belum dewasa, bahaya saudara. Apimu liar. Dan akhirnya kamu kehilangan. Yang mengerti katakan amin. Orang falling in love, jatuh cinta itu tidak bisa 5 wanita. Tidak bisa. Apimu kan sudah ketemu ini. Contoh saudara, ketemu seorang, wah falling in love. Ini api kan begini saudara. Ketemu api ketemu api. Dahsyat saudara. Kebakaran terjadi waktu itu. Sehingga saudara merasa bahwa dunia itu cuma berdua. Padahal ada 6 miliar lebih orang. Tapi sepertinya saudara tidak ada orang. Kenapa? Karena api menguasai saudara. Dan api saudara ini kan kuat. Setrumnya gede. Nah ini kalau nggak dijaga pada satu pribadi, diajarkan pada satu pribadi, api ini bisa ngambil semua orang. Karena banyak itu saudara. Jatuh cinta sini, jatuh cinta sini, jatuh cinta sini. Itu api asing. Makanya pernikahan dalam Kristen satu orang atau banyak orang? Satu orang. Kenapa Tuhan Yesus ajarkan satu orang? Karena ini berbicara tentang the first love. Dan Bapak Ibu Saudara harus ngerti ini. Ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saya pernah melayani seorang suami istri. Mereka baik loh saudara. Suami istri baik sekali. Berdua baik. Dan saya layani dan istrinya menerima Tuhan Yesus. Kami layani, kami nyanyi terus. Ku mau cinta Yesus. Tapi suaminya bukan orang Kristen. Tapi mereka baik. Tapi mereka sudah tidak ada yang namanya api. Tidak ada relationship lagi sama sekali. Saya bilang tante pegang dong tangan om. Udah gak usah gitu-gitu. Udah tua kita. Loh. Aneh ya saudara ya. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Karena tidak bisa memelihara api itu. Dan saya mengatakan api yang dari Tuhan itu kekal selama-lamanya. Api itu tidak pernah padam. Kalau saudara mengizinkan dia terus membara. Siapa yang menutup api ini? Kita. Ditutup dengan apa saudara? Dengan daging saya katakan. Ketulusan itu bukan daging. Murni. Ketika di situ ada ambisi, ketika di situ ada kepentingan pribadi, ketika di situ ada egois, ketika di situ mau menang sendiri, ketika di situ ada yang namanya politik, ketika di situ mulai ada ketamakan, kesombongan, harga diri, mati saudara langsung. Suami merasa dia paling hebat, istri tidak mau kalah. Kamar jadinya ring tinju. Bayangin. Dan banyak gugur semua pernikahan kok. Saya lihat. Jangan-jangan juga saudara di tengah sekarang ini sedang gugur. Wajahmu kelihatan kok.
Anda harus bangkitkan loh itu. Itu nggak main-main, itu akan melawan Tuhan Yesus. Kalau saudara adalah orang yang diberkati Tuhan Yesus, maka kau harus bertanggung jawab. Jangan main-main api lagi. Korbannya banyak loh saudara, Anda main api. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau saudara mau saksikan tadi jemaat Efesus jatuh apa Pak? Tekun. Siap menderita bagi nama Tuhan, mati siap. Tuhan Yesus melawan dia. Kamu meninggalkan cinta mula-mula. Loh kok bisa? Kok bisa? Berarti yang mereka lakukan itu semua daging. Bukan roh. Tuhan Yesus tahu. Kamu gak pakai apiku nak. Siapa yang bisa ngalahkan jemaat Efesus? Kita kalah kok, kita kalah. Saya ngakui saya gembala. Kalah kita. Kita itu tadi linu dikit aja gak datang kok. Hujan dikit gak datang. Kepentingan dikit gak datang. Rela meninggalkan semuanya. Udah kalah. Gak tahu nasib kita bagaimana. Wong yang kayak rajin kayak gue tekun sungguh-sungguh. Gak mengenal lelah loh saudara. Tuhan masih melawan. Gara-gara apa? Gak ada fire. Jadi modelnya itu model gereja agamawi sudah. Yang dipikirkan program, yang dipikirkan pengetahuan, yang dipikirkan ijazah sekolah kitabnya apa, yang dipikirkan pokoknya tekun melayani. Kita harus sungguh-sungguh. Tapi nol di hadapan Tuhan karena tidak dimulai dengan roh. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi gimana? Di reset. Katakan di reset. Kita ini perlu reset. Kalau HP itu hang, resetan saudara. Itu yang saya ajarkan para imam. Jangan takut di reset. Di reset itu dihabisan nol total. Tuhan, kalau memang gereja ini tidak berkenan, reset Tuhan. Mulai nol lagi saya tidak apa-apa. Sebab dia yang memulai. Bukan saya yang memulai. Tuhan yang memulai. Roh Kudus yang memulai. Dia yang membawa umat. Dia yang membawa saudara sini. Kalau Tuhan izinkan reset, siap Tuhan. And I am nothing, nol. Kalau saudara tidak ada kepentingan, kenapa di reset takut? Tahu di reset artinya? Dihilangkan semua jabatanmu. Siap? 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 Katakan amin. Tidak apa-apa. Lakukan lagi semula yang kau lakukan. Semula yang awal. Jadi kalau pernikahan, ya datanglah ke warung itu yang Pak Martin sama Ibu ketemu. Amigos, agak minggir got sedikit. Di Jemur Sari ya katanya ya. Jemur Sari Pak, enggak ngawur aku. Kira-kira. Coba datang ke sana naik bis, nanti kan muncul cinta mula-mula. Tapi jangan punya anak lagi, tapi sudah tutup toh. Sudah tutup toh. Haleluya. Pak Indi sama Mbak Maya dulu jatuh cinta apa dipaksa? Siti Nurbaya. Dulu ketemu di mana? Banyuwangi. Ketemunya di mana? Di kampus. Waktu itu lihat Mbak Maya gimana? Kayak bidadari gitu ya. Lewat gitu tapi masih langsing ya. Sekarang kan langsung. Ya ikut Pak PV selalu langsung pasti. Dibangun dong. Datangi kampusnya lagi. Pura-pura sekolah lagi gitu lah. Terus Mbak Maya suruh jalan waktu gitu lah. Pura-pura enggak kenal. Siapa itu ya? Tapi sekarang langsung, enggak apa-apa. Pakai aja alma maternya. Nanti kan mulai muncul getaran lagi. Di reset. Pernikahan itu begitu. Itu pernikahan yang Tuhan Yesus ada. Wajahmu wajah susah semua itu gimana ya modelnya. Bersalah semua. Saudara penting loh. Saya pun juga. Kenapa banyak keluarga pendeta hancur? Banyak toh. Hubungan suami istri Anda jangan lihat itu baik-baik di atas mimbar. Hancur saya bilang. Kenapa? Karena mereka tidak bertobat. Saya sendiri ya tantangan saudara.
Nanti lihat saja saya sama istri saya bagaimana. Tapi saya orang bukan romantis, saudara. Kemudian di mall, gandengan, rangkulan, saya nggak bisa. Saya suruh istri saya gandeng saya. Jadi megang tangan saya. Saya nggak bisa rangkulan, kayak anak-anak muda sekarang rangkulan. Nggak bisa, nggak usah begitu-begitu. Ya toh? Hah? Loh, saudara, saya itu enggak mau mamerin saudara, tapi kita tetap punya hubungan. Karena kita tahu toh, masuk gimana gitu loh. Di riset. Loh udah, itu kan hanya apa namanya? Hanya tata cara pengekspresian. Tapi yang penting hati kita. Ada suami-suami yang sifatnya kelihatannya dia nggak romantis, tapi dia punya cinta mula-mula, perhatian, sayang. Itu lebih penting daripada ngerangkul-ngerangkul. Tapi ternyata nggak bener gitu, bohong, ya toh, nipuan, istri yang ditipu begini dan lain sebagainya. Misalkan lo ya, kadang juga bukan punya pasangan, nggak punya pasangan enggak, tapi hidupnya nggak benar. Banyak saudara kan enggak tahu yang wanita. Priamu itu hubungan dengan lain melalui WA, enggak tahu saudara, enggak akan tahu. Makanya kalau ada pria yang HP-nya diambil istrinya marah, ya hati-hati saudara. No, ya ada sesuatu. Ya ambil HP saya, silakan dilihat. Buat apa? Enggak ada ya toh. Katakan amin. Karena kita ketemu Tuhan Yesus pribadi masalahnya gitu loh. Karena dia akan melawan kita. Makanya saudara, kalau saudara tidak kembali dari awal mula, termasuk pertobatan saudara, mengingat terus perjamuan kudus, salah satunya membuat kita mengingat pertobatan kita. Api, banyak toh yang mulai pelayanan pertama, waduh rasanya, waduh semangatnya luar biasa, berjalan berapa bulan, setahun, 2 tahun, gembos. Di mana itu apinya? Pak, gara-gara itu loh Pak, teman yang sebelah itu loh Pak, pelayanan, itu saya disikuti terus Pak. Oh bukan gara-gara itu. Bukan, keputusan di kamu. Setiap kita bisa disikut, bisa dianiaya, bisa ditekan, tapi api kita tetap menyala. Itu keputusan kita, bukan karena. Tidak ada, api itu tidak bisa karena sesuatu padam. Tidak bisa, kamu yang padamkan. Makanya Tuhan Yesus marah. Apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus? Aku akan datang kepadamu dan aku ambil kaki Dianmu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat. Lo kaki Dian diambil, ya udah finish. Pelayananmu sehebat apapun, garing saudara, gak ada artinya, no fire, gak ada. Makanya ada banyak orang mati, ya, ngenes saudara. Makanya kalau saudara mau mati dengan full of fire, ya, mati dengan gagah perkasa, jangan padamkan api. Di tengah engkau sakit seperti Bu Widi, saudara tetap menyembah. Sakit penyakitmu tidak akan pernah menghalangi engkau menyembah. Keuanganmu tidak akan menghalangi engkau menyembah. Bisnismu tidak akan menghalangi engkau menyembah. Bahkan kematianmu tidak akan menghalangi engkau tetap menyembah kepada Allah Yahweh dan Yesua HaMashiach. Tetap, tidak ada. Gitu loh prinsipnya. Tuhan berkati saudara.